Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk seputaran Bitcoin ya teman. Jadi kemarin itu saya sudah update untuk mengenai Bitcoin dan juga ada aplikasi trading yaitu Mitrade teman-teman ya. Jadi di situ sudah disediakan juga beberapa fitur mungkin di exchange lain itu nggak punya. Dan buat teman-teman mungkin yang penasaran bisa ditonton video Mitrade ini gitu ya. Oke, jadi hari ini tuh market merah merona. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari DXY sendiri secara time frame 4 jam ini masih sesuai plan ya. Dia drop dan ya at least ini udah hampir menyentuh di trendline garis warna merah ini, dimana itu adalah support trendline support kuatnya untuk si DXY secara daily. Kalau misalkan dari video-video yang lalu sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi di sini pemantulannya pun nggak terlalu signifikan. Cuman ya kalau misalkan kita bisa lihat juga market crypto ini kan dari kemarin itu kan masih hot gitu ya antara FTX dengan CZ Binance. Jadi ya itu bisa juga menjadi salah satu faktor untuk market crypto khususnya Bitcoin itu drop lebih signifikan lagi. Itu sayang banget sebenarnya teman-teman ya. Jadi secara overall kalau misalkan kita lihat di XY pun dari area sini dia kalau misalkan adanya pemantulan at least dia retest lagi nih di box warna merah. Ya, sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area resisten ya. And then di flip menjadi support, ini juga support, ya ini juga support, become resistance, support, and then ini resistance juga. Dan ya ketika udah di flip ya ini menjadi resistance kembali. Itu di kisaran 110,7 sampai 111 teman untuk si DXY-nya ini sendiri. Jadi palingan itu masih adanya possible untuk dia mantul ke kisaran area itu karena udah deket sekali dengan trendline support garis warna merah yang mana itu menjadi support penentu dan kuatnya untuk si DXY. Nah ini untuk si USDT dominance secara time frame 1 jam. Jadi kemarin itu ketika memang dia udah break ya terhadap dari MA3455 dan juga box biru, ekspektasinya dia memang koreksi dulu nih, kembali ke box biru, retest di kisaran 7%, dimana di situ juga ada MA34 dan 55, berarti adanya confluence of support. Tinggal kita lihat ataupun reaksinya seperti apa. Dari area situ apakah dia lanjut drop lagi ya, create yang namanya double bottom, atau dari area situ dia lanjut mantul ngetes ke next target resistance di box warna hijau ini di sekitaran 7,29 sampai 7,35%, dimana itu menjadi area resistance pada pergerakan sebelumnya untuk si USDT dominance secara hourly time frame. Cuman dia ini nge-spike di luar ekspektasi teman-teman ya. Dia ini nge-spike di luar ekspektasi, bahkan lewatin si box warna hijau yang menjadi target. Dia nge-spike sampai box warna ungu ini di kisaran 7,5% ya tuh. Dia nge-spike sampai situ, kemudian sekarang mendapati rejection. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support ya, pada pergerakan sebelumnya ini support, and then ya ketika di breakdown ya menjadi resisten gitu kan teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan dilihat untuk si USDT dominance ya secara time frame 1 jamnya, palingan ini kan udah overextend sih ya, dan dia juga extremely overbought juga ya dari secara RSI-nya. Jadi palingan dia at least bisa retest dulu lah teman-teman, kembali retest ke box warna hijau ini, baru nanti kita bisa lihat apakah dia untuk lanjut naik lagi, maybe ngejar ke next target ya di sekitaran box merah ini ya, di sekitar 7,7 sampai 7,75%, dimana itu adalah high terakhirnya dia sebelum drop signifikan ya, atau dia malah drop lagi ke box warna biru ini teman-teman di kisaran 7%. Jadi ini palingan yang perlu kita perhatikan dan waspada ya, karena memang untuk secara hourly dia udah overextend terhadap MA34 dan 55. Mungkin soon or later ketika dia koreksi dulu atau pullback ke sini, kemudian dihampiri MA34 dan 55 ini adanya confluence of support, mungkin adanya masih peluang untuk USDT dominance naik. Kalau misalkan itu yang terjadi, maka untuk market crypto masih akan kembali tertekan teman-teman ya. Jadi palingan itu yang benar-benar perlu di note dan diperhatikan untuk si USDT dominance posisi sekarang ini gitu ya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi kalau misalkan berbicara secara daily time frame-nya pun kemarin itu kan ekspektasinya ketika dia naik signifikan ya, nyentuh ke di sini adanya trend line ya, resisten garis warna putih, dan di sini box orange sebelumnya di area resisten yang cukup kuat juga untuk si Bitcoin secara daily time frame itu kisaran 21.400 sampai 21.750 dolar ya. Kemudian dia kena reject. Dan ya ekspektasi saya sementara kemarin kan dia kalau misalkan kita gunakan bantuan Fibo pun dari swing low sebentar ke swing high-nya dia ya at least dia koreksi sampai 20.600, 20.700 aja udah bisa lanjut naik, atau even better dia cuma ngetes sampai 20.900-an ya kalau trennya benar-benar kuat untuk lanjut naik lagi. Cuman sayangnya
kita mendapati kabar kurang sedap di antara FTX dan Binance. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor untuk bisa dibilang market ya, Bitcoin juga drop lebih signifikan. Dan posisi sekarang ini dia sudah retest, bahkan ngejar ke targetnya ya, next lagi di retest 1,2 atau sekitar 19.600-an dolar ya. Dimana di situ juga kita bisa lihat di sini area tersebut menjadi area resisten juga nih. Akan coba saya highlight ya dengan box warna hijau teman-teman ya. Di kisaran situ, nah saya zoom sedikit ya. Ini sebelumnya menjadi area support and then become resistant, and then ya di flip menjadi support gitu ya. Pada pergerakan sideways sebelumnya gitu ya, di situ cukup berpengaruh kisaran range 19.500 19.600 dolar, ditambah juga dengan si trendline support ini ya, tuh trendline support ini. Jadi di situ adanya confluence of support, di mana itu menjadi target Fibonacci 1,2 dan juga adanya confluence of support, dan ya sekarang ini posisinya dia terpantul dari kisaran range area situ ya. Jadi kalau misalkan dari area sini pun dia mengalami pantulan, kita bisa ataupun kita prepare for the worst aja ya. Kita prepare for the worst karena mengingat adanya masih pengumuman data CPI di tanggal 10 ya, dan juga kasus dari FTX dan Binance ini yang masih memanas ya dalam tanda kutip. Mungkin possible-nya untuk si Bitcoin at least kalau misalkan dari area sini dia mantul pun ya sekedar tes aja nih terhadap EMA 34 dan 55. Secara time frame daily itu sekitaran 20.100 dolar, sekitar 20.100 dolar, ya itu udah bagus banget. Ya, baru nanti kita lihat apakah dari area situ dia mampu break ya untuk naik sedikit lebih tinggi, ngetes lagi ke kisaran 20.400 dolar ya, dimana itu menjadi area resisten pada pergerakan sebelumnya nih ya, garis warna biru muda ini, atau malah setelah dia retest EMA 34 dan 55 dia malah ngetes kembali nih ke kisaran 19.600-an dolar. Ya, jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya. Dan ya kalau misalkan nanti menjelang rilis data CPI orang-orang mungkin consider ngelihat kondisi market seperti ini, mereka lanjut buang barang, kemudian FTX dan Binance itu memanas, ya bukanlah hal yang mungkin ini terbreakdown teman-teman. Ya dia ngejar sampai 19.100-an dolar, maybe dia retest lagi di sini ya untuk lanjut turun gitu. Ya ngejar ke kisaran 18.500 dolar, itu possible banget terjadi ya. Dan ini juga kalau misalkan itu yang terjadi ya, untuk worst case scenario yang tadi sudah saya sampaikan, berarti untuk bear flag Bitcoin secara daily time frame ini ya aktif gitu ya. Dia intinya udah breakdown dari channel ini, kemudian dia retest untuk lanjut turun, ngejar ke kisaran bagian bawah, dan kalau secara Fibo pun ini ngejar ke retracement 2-nya atau sekitaran 18.500 dolar. Jadi itu menurut saya make sense lah untuk skenario buruknya. Ya, cuman kalau misalkan skenario bagusnya ya udah dia masih dikasih lanjut naik, at least ngejar kisaran 20.100, 20.000 dolar, atau even sedikit lebih bagus lagi itu 20.400 dolar. Ya, palingan itu untuk si Bitcoin secara daily time frame-nya pun yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sayang banget ini bantingannya keras gitu. Jadi mungkin untuk skenario buruk ini lebih berhati-hati aja dia naik untuk sekedar create yang namanya lower high, untuk dia drop create yang namanya lower low, dan ya untuk fase downtrendnya kembali berulang secara daily time frame. Jadi palingan itu yang benar-benar perlu diperhatikan. Ya saya pribadi hanya menginfokan gitu ya. Kalau misalkan kita selalu pengen bagus-bagus aja, ya udah dari area sini masih possible untuk dia ngetes bahkan ke bagian atas yang kembali nih kisaran 21.600-an dolar gitu. Tapi selalu kita prepare for the worst ya. Kalau misalkan skenario buruk yang tadi sudah saya sampaikan seperti apa, dan secara price actionnya pun bereaksi seperti apa, selalu saya infokan dua arah gitu ya. Jadi nggak selalu condong ke bullish atau nggak selalu condong ke bearish. Next ini untuk secara daily time frame-nya pun, secara time frame 1 jam kemarin dia ada mantul ya dari box warna hijau ini. Memang dia adanya pemantulan, cuman ya hampir ngetes ke retracement 0,3 atau sekitaran 20.900 saja dia udah drop signifikan banget gitu ya. Jadi ekspektasi saya sih sebenarnya ke kisaran 21.000 dolar deh ya. Kisaran situ mungkin adanya rejection gitu teman, tapi nggak nyampe situ aja dia udah kena reject ya, sekitaran 20.900 dolar ini udah kena reject. Dan support bawahnya lagi sebenarnya di box ungu ini kisaran 20.000 dolar itu nggak di respect ya, benar-benar nggak di respect, langsung dijebol teman-teman. Karena bisa kita lihat ya sebelumnya ini menjadi area support ya krusial juga, dan itu kan angka psikologis ya, 20.000 dolar itu benar-benar kita bisa lihat nih dibablas teman-teman ya, nggak ada tahanan atau nggak ada dia pullback dulu, mantul dulu ya, langsung dibablas
turun signifikan tahunan, yang sangat disayangkan seperti itu ya sebenarnya. Pengen ngetes ke $19.300. Nah, yang menariknya di area itu mendapati reaksi ya. Jadi terakhir kali sebelum ini naik kemudian sideways lanjut naik lagi gitu ya untuk si Bitcoin, kita bisa perhatikan di sini. Di sini kan sempat breakout ya, naik, retest di sini akhirnya ini naik signifikan. Nah, di kisaran $19.300 ini pada tanggal 25 Oktober dan di area situ kembali bereaksi teman-teman. Ya bikin tail candle cukup panjang. Cuman yang perlu diperhatikan sekali lagi ya tadi sudah saya sampaikan, bisa aja proses yang ini ya udah untuk refresh RSI dan juga mungkin adanya demand di area situ ngebawa untuk harga Bitcoin at least naiknya mungkin korektif ngejar ke kisaran $20.000 ya, dia cuman create yang namanya lower high untuk lanjut turun lagi, maybe ngejar ke kisaran $19.000 gitu. Jadi ini untuk skenario yang harus diperhatikan dan diwaspadai karena memang di tengah problem FTX dan Binance dan juga menjelang rilis data CPI. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.